Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di tutorial ASN. Kini kita masih membahas seputar MySAPK BKN. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment video-video yang sebelumnya ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan oleh video-video terbaru. Nah, di sini saya menjelaskan atau menampilkan video-video yang telah saya buat sebelumnya ya. Ada yang perihal MySAPK dan lain-lain. Oke, di sini ya di video yang terakhir ya. Oke, ada beberapa yang membahas tentang MySAPK BKN. Dapat dicek kembali dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain agar dapat menjadi amal jariah untuk kita semua karena sudah membantu teman-teman yang lain untuk pengupdatean data mandiri MySAPK BKN. Oke, tema yang akan saya bawakan kali ini adalah bagaimana tata cara atau tahapan dan trik ketika kita ingin merubah atau memperbaiki data input data mandiri MySAPK BKN yang sudah atau terlanjur salah. Oke, di sini saya pernah membahas ada judul tentang cara merubah data MySAPK BKN ya di sini ya. Di sini ada cara merubah data di MySAPK BKN. Nah, setelah Bapak Ibu melihat video saya yang cara merubah data di MySAPK BKN dan memahami bagaimana prosedur cara merubahnya, setelah menonton video berikut, sekarang saya akan memberikan teknik atau trik sebelum kita mengunjungi atau konfirmasi terhadap verifikator. Nah, gitu. Sebelumnya untuk cara merubah di MySAPK BKN sebenarnya sudah otomatis ya. Kita mengajukan input data ke MySAPK BKN. Nah, nanti pihak verifikator akan memverifikasi data kita. Nah, jadi data yang kita input oleh verifikator nanti diverifikasi sesuai tidak terhadap data input dan data dukung. Nah, data dukung itu apa? Data dukung itu data yang kita upload ya, data kepegawaian yang berbentuk hard copy kita upload. Sebelumnya kita jadikan PDF di pengisian MySAPK BKN. Nah, setelah disesuaikan, jika terdapat perbedaan atau terdapat kesalahan saat input data, nah itu maka pihak verifikator akan mengembalikan ya, akan mengembalikan statusnya dari input berkas menjadi nanti statusnya itu dikembalikan ke pihak ASN atau PTT non ASN untuk diperbaiki kembali. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal yang harus kita garis bawahi yaitu sebelum diverifikasi atau dicek oleh pihak verifikator instansi, yang harus kita siapkan pertama, satu, kita menginventarisir atau membuat daftar list apa saja yang kita inputkan pada pemutakhiran mandiri MySAPK BKN ini yang salah. Nah, selama ini pada prosedur input data mandiri MySAPK BKN kita kan tahu apa yang kita inputkan, mana yang sudah kita inputkan tapi terlanjur salah. Nah, itu kita inventarisir dari misalnya input data profil. Nah, misalnya kita input data profil, apa yang salah yang telah kita input, misalnya kita mau mengganti email dinas pribadi atau mau mengganti foto atau data-data yang tidak bisa kita ganti secara mandiri. Nah, itu kita daftar ya, mulai dari ubah riwayat profil. Yang pertama kita catat, satu, rubah riwayat profil itu apa yang salah, apa yang harus kita ganti, dan apa yang sebenarnya harus kita isi. Nah, yang kedua misalnya, ini saya tidak bisa membuka contoh ya Bapak Ibu ya, karena sedang
maintenance, ini server MySAPK BKN-nya. Oke, ini saya coba masuk ke PDM. Ini juga tidak bisa login. Oke, saya coba mencari di sini, coba ya, di buku saku petunjuk pemutakhiran data mandiri BKN, apakah ada langkah-langkahnya atau gambaran untuk kita memperbaiki data pemutakhiran mandiri. Oke, sebentar ya. Ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini saya melihat di daftar isi saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama ini tadi saya sudah menjelaskan apa itu data ubah profil ya. Nah, ini selanjutnya di tahapan yang kedua, yaitu kita akan melihat data riwayat jabatan. Nah, kita akan menginventarisir apa yang telah kita inputkan di riwayat jabatan, apakah sudah benar atau salah. Misalnya riwayat jabatan kita ada yang salah, itu kita catat ya. Riwayat jabatan kita catat, misalnya kita lupa memasukkan atau lupa mengupload SK, misalnya yang seharusnya kita upload SK jabatan, tetapi yang kita upload itu SK yang lain. Nah, jadi kan itu ada terindikasi salah. Jadi setiap riwayat yang salah itu kita catat. Nah, setelah kita masuk ke riwayat jabatan, kita masuk ke riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan kan sudah jelas, kita hanya mengisi kepada data yang terakhir saja. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya telah terjadi kesalahan, misalnya riwayat pendidikan yang kita input, seharusnya pendidikan yang terakhir itu adalah sarjana S1 ya, tetapi kita mengedit data SMP. Nah, jadi saat kita mengedit data SMP itu tidak bisa menambahkan baru untuk sarjana, sedangkan yang terakhir data kita adalah sarjana S1. Nah, maka dari itu, misalnya di riwayat pendidikan kita juga terjadi kesalahan, itu kita inventarisir lagi, kita catat. Nah, di riwayat pendidikan apa yang salah. Nah, kita masuk ke riwayat diklat. Jika di riwayat diklat terjadi kesalahan atau ingin memperbaiki, kita catat apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus kita ganti, dan kita menjadi yang sebelumnya salah kita ganti menjadi benar. Jadi penggantinya itu apa? Nah, misalnya yang sebelumnya salah, jawabannya B, kita isi dengan jawaban A yang benar. Jadi apa perbaikannya, apa yang benar itu kita sediakan ya. Misalnya di riwayat diklat ini kita mengisi diklat yang sudah lama, misalnya diklat fungsional, latihan apa gitu, tetapi yang dimintakan diklat ini yang berhubungan dengan kerja kita sehari-hari ya sebagai ASN. Nah, karena kita salah mengupload riwayat diklat, maka kita perbaiki di riwayat diklat ini menjadi riwayat diklat sertifikat yang terakhir. Jadi apa yang mau kita ganti, data dukungnya itu kita persiapkan ya. Misalnya kita ada diklat keuangan dan memiliki sertifikat dan jam jam diklat sekian jam. Nah, apa yang mau kita ganti itu kita daftar ya, kita catat dan kita sediakan sertifikat penggantinya ya. Nah, jadi kita catat seperti itu untuk persiapan mengganti data yang salah. Nah, untuk riwayat-riwayat yang lain seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini riwayat SKP, misalnya riwayat SKP itu banyak yang salah mengupload SKP yang tahun 2019 dulu. Jadi yang tahun 2019 itu dilakukan edit data dan disimpan, sehingga untuk edit data tahun 2020 atau menambah tahun 2020 itu tidak bisa lagi. Nah, jadi kesalahan SKP itu seperti itu. Seharusnya pengisian SKP itu menginputkan data tahun 2020 terlebih dahulu atau edit data tahun 2020 dulu, baru kita tambah yang SKP tahun 2019. Nah, karena apa?
SKP itu kita harus mengupload data yang tahun 2020 terlebih dahulu, karena kalau kita upload yang tahun 2019 maka kita tidak dapat mengedit atau menambah baru. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk riwayat penghargaan atau tanda jasa dapat disesuaikan jika ada kesalahan kita catat. Nah, agar nanti apa yang kita perbaiki kepada verifikator itu kita tidak bingung, karena kita telah menginventarisir atau merekap apa-apa saja yang salah dan apa-apa saja data dukung yang akan kita perbaiki. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada riwayat pangkat dan golongan. Nah, di sini masih ada teman-teman yang salah. Misalnya untuk riwayat pangkat golongan seharusnya dimasukkan riwayat pangkat golongan, tetapi ada juga yang menginput data jabatan. Nah, seperti itu. Masih ada yang terbalik. Jika masih ada yang salah atau yang terbalik untuk riwayat pangkat golongan, maka dapat kita cek ya, dapat kita tulis ke daftar yang riwayat yang salah dan selanjutnya akan kita perbaiki. Nah, di sini ada riwayat keluarga. Nah, ada juga kesalahan teman-teman di riwayat keluarga. Seharusnya kita menginput data orang tua bapak ya, tetapi yang kita isi itu adalah data orang tua ibu. Nah, jadi antara data bapak dan data ibu itu kebalik. Nah, jika ada terjadi kesalahan seperti itu, kita catat apa salahnya dan data yang akan kita benarkan atau penggantinya itu seperti apa. Itu kita catat di kertas atau di komputer laptop, kita tandai biar kita tidak bingung. Nah, seperti itu. Misalnya selanjutnya yaitu riwayat peninjauan masa kerja. Nah, riwayat peninjauan masa kerja itu ada yang banyak yang salah ya. Yang salahnya seperti ini. Sebelumnya mereka menggunakan atau ada pengangkatan dari CPNS tapi dari K2. Nah, jika dari pengangkatan K2 kan riwayat PMK-nya ya, peninjauan masa kerjanya kan itu telah dihitung di SK CPNS. Jadi bagi teman-teman yang pengangkatan dari K2, maka di SK CPNS-nya pasti sudah ada data riwayat masa kerjanya ya. Jadi di SK CPNS itu riwayat masa kerjanya bukan 0 tahun 0 bulan. Pasti ada riwayat sudah berapa tahun dan berapa bulan. Maka di riwayat peninjauan masa kerja MySAPK tersebut terkadang masih muncul datanya ya, masih muncul dan teman-teman banyak yang mengisi SK riwayat peninjauan masa kerja itu dengan data CPNS dan itu sebenarnya salah. Kalau kita berasal dari K2 dan riwayat peninjauan masa kerjanya itu sebenarnya tidak usah kita isi lagi karena sudah dihitung di SK CPNS. Jadi bagi K2 yang pengangkatannya untuk riwayat peninjauan masa kerjanya itu dikosongkan saja ya, tidak harus warna hijau. Nah, ini kita lanjut ke pindah antar instansi. Oke, ini kita lanjut aja. Untuk riwayat cuti di luar tanggungan ini bisa kita lewati. Nah, di sini riwayat CPNS dan PNS masih ada juga yang salah untuk pengisiannya. Ketika mengisi PNS dan data CPNS-nya itu tidak diisi ya, terlewati. Begitu juga sebaliknya. Jika CPNS maka pilihannya itu CPNS saja jika CPNS tidak mengisi data PNS. Tetapi ketika kita menjadi PNS maka kedua-duanya harus kita isi, data PNS dan data CPNS. Jika pada riwayat CPNS dan PNS terjadi kesalahan maka kita daftar juga ya, daftar kesalahannya apa dan perbaikannya yang seharusnya itu apa, kita catat dan kita persiapkan. Misalnya ada data dukungnya ya, data dukung SK CPNS atau PNS yang akan kita perbaiki selanjutnya. Nah, begitu juga di riwayat organisasi. Nah, jika ada yang salah kita catat terlebih dahulu dan
data dukungnya itu apa. Misalnya kita mempunyai SK di riwayat organisasi tersebut, kita dapat menguploadnya. Nah, jadi sekian masukan dari saya. Kesimpulannya yaitu saat kita ingin merubah atau memperbaiki data MySAPK BKN, kita diharapkan membuat daftar apa saja yang telah kita inputkan itu yang salah. Jadi kita per riwayat ya, misalnya riwayat ubah profil apa yang kita inputkan salah, di riwayat pendidikan apa yang sudah kita inputkan, tetapi kita ingat bahwasanya yang kita inputkan itu salah. Jadi kita catat per riwayat, nanti setelah kita catat kesalahannya, maka di sebelah kanan itu kita buat apa perbaikannya gitu. Jika kita telah mengetahui itu salah, memperbaikinya apa, data yang benar itu apa. Nah, setelah kita inventarisir semuanya, kita catat. Nah, maka kita telah mempunyai apa dokumen ya, dokumen yang sebelumnya yang salah apa, dan dokumen yang sebelah kanan itu dokumen yang benar, yang benarnya apa, dan kita siapkan data dukungnya seperti apa yang benar. Nah, seperti itu untuk mempermudah memperbaiki data MySAPK BKN. Jadi setelah kita mengetahui daftar-daftar yang akan kita perbaiki ke verifikator, jadi verifikator tersebut tidak bingung untuk memperbaiki data kita, dan apa yang diperbaiki itu datanya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh ASN. Jadi biar pemutakhiran data mandiri ini untuk memperbaiki kesalahannya itu biar cepat ya, biar sinkron antara ASN, PTT non-ASN, dan verifikator. Jadi itu untuk memaksimalkan bagaimana cara merubah data pada pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN yang salah ya. Begitu teman-teman, ini adalah masukan dari saya agar apa yang diperbaiki itu menjadi data yang benar dan akurat, karena data kepegawaian ini sangat penting. Dan ada juga slogan yang berbunyi, datamu tanggung jawabmu. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap data kita sendiri. Jika ada yang salah, kita perbaiki sebagaimana mestinya, dan kita siapkan data dukungnya masing-masing riwayat. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, dapat kita diskusikan di kolom komentar dan kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MySAPK BKN.